Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anda Suhanda, peserta calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Tangerang. Bersama dengan fasilitator yaitu Bapak Rahman bin Alfan dan Ibu pengajar praktik yaitu Ibu Ahla Muspiko ingin menyampaikan tentang koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara di antaranya menuntun. Menuntun di sini mempunyai arti bahwa pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki laku hidupnya, tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan diri. Di sini pendidikan berpihak pada anak-anak. Kodrat anak merdeka. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir dan batin tidak tergantung pada orang lain. Akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Merdeka yang dimaksud di sini adalah merdeka lahir atau pengajar dan merdeka batin dalam pendidikan. Kodrat anak bermain. Bermain ada salah satu kodrat anak yang mana akan mempengaruhi dalam pembentukan budi pekerti. Bahkan melalui permainan dapat menjadi bagian pembelajaran di sekolah. Bukan tabula rasa. Anak bukan kertas kosong yang bisa digunakan sesuai keinginan orang dewasa. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Tujuan pendidikan adalah menuntun atau memfasilitasi atau membantu anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Menebalkan anak bisa dilakukan dengan kekuatan konteks sosial kultural seperti dalam teori konvergensi. Ki Hajar Dewantara berpesan, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Guru diibaratkan sebagai seorang petani yang menanam jagung. Ia hanya bisa menuntun tumbuhnya jagung, di mana ia harus memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat dan jamur yang mengganggu hidupnya tanaman pada jagung. Filosofi Ki Hajar Dewantara. Ing ngarsa sungkulodo, ing madya mangungkar. Tut wuri handaya, yang memiliki arti. Ing ngarsa sungkulodo, pendidikan harus senantiasa membawa kebaikan yang ditunjukkan melalui perilaku daripada insan-insan pendidikan. Guru senantiasa memberi contoh yang baik bagi siswanya, baik dalam perilaku sehari-hari maupun budi pekerti. Teacher as role model. Ing madya mangun karsa. Di tengah harus bisa membangkitkan semangat siswanya apabila mereka mulai lelah dalam belajar. Motivasi sangat diperlukan dalam hal ini. Tut wuri handaya. Di belakang harus memberi dorongan supaya menghasilkan sumber daya manusia yang tangguh dan siap bersaing dalam kancah internasional.
Kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah kondisi anak-anak sejak lahir yang dipengaruhi kultur, budaya, dan lingkungan tempat anak berada. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Kodrat zaman adalah perubahan dari waktu ke waktu. Guru harus membekali keterampilan kepada siswa sesuai zamannya agar mereka bisa hidup dan berkarya. Penekanannya pada keterampilan abad 21. Kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Kemudian ada budi pekerti. Budi pekerti adalah kesadaran perbuatan atau perilaku seseorang berkaitan erat dengan karakter manusia. Budi pekerti bisa ditunjukkan dengan kebiasaan yang sederhana seperti bersikap sopan, membiasakan diri bertegur sapa, salam, dan senyum. Juga dengan membiasakan kata tolong, maaf, dan terima kasih. Kesimpulannya, berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa anak ataupun murid harus dipandang dengan rasa hormat dan menjadi pusat dalam pembelajaran. Guru dan murid memiliki kedudukan yang sejajar dalam dunia pendidikan. Anak adalah hal paling bernilai. Guru harus menerima bermacam-macam anak yang berbeda-beda sesuai kodrat dan fitrahnya. Guru diibaratkan sebagai petani, harus mampu memfasilitasi tumbuh kembang dan keanekaragaman tersebut melalui penciptaan ekosistem belajar yang menyenangkan dalam bingkai nilai-nilai luhur Pancasila. Kemudian, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1, hal yang saya lakukan dalam pembelajaran di kelas antara lain: 1. Saya berpikir bahwasanya siswa harus mendengarkan setiap kali saya menyampaikan materi, duduk tenang tanpa ada aktivitas lainnya. Yang kedua, pembelajaran terfokus pada selesainya materi dan pencapaian KKM, yaitu mengutamakan aspek kognitif anak. Yang ketiga, menggunakan buku dan bahan ajar seadanya dan melarang penggunaan gadget selama pembelajaran berlangsung. Saat itu saya berpikir bahwa siswa harus pandai di mata pelajaran saya. Bahkan tak segan saya juga memberikan sanksi tiap kali ada siswa yang bolos atau bahkan tidak mengerjakan PR yang saya berikan. Jadi, pembelajaran terkesan monoton dan membosankan bukan hanya bagi anak, tapi bagi saya pribadi juga. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Adapun setelah saya mempelajari modul 1.1, saya jadi merubah pandangan tentang pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi. Menuntun di sini mempunyai arti bahwa pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya hidup tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan diri. Di sini pendidikan berpihak pada anak. Anak bukan kertas kosong yang bisa digunakan sesuai keinginan orang dewasa. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih sama-sama. Berdasarkan pada pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara, maka saya harus merubah pemikiran saya tentang sebuah pendidikan yang menyenangkan dengan cara
pertama, merubah pemikiran bahwasanya guru dan buku bukanlah satu-satunya sumber belajar mereka. Karena pada dasarnya masih banyak sumber-sumber yang lain yang dapat dengan mudah mereka akses melalui smartphone yang mereka miliki. Yang kedua, pembelajaran berpusat pada siswa dan guru hanya menuntun, mengarahkan juga sebagai fasilitator. Yang ketiga, merubah perilaku dengan mengemas pembelajaran lebih menarik agar motivasi belajar siswa meningkat, memberikan kebebasan pada anak untuk menyelesaikan tugas sesuai dengan kemampuan, minat, bakat, dan kreativitasnya. Yang keempat, tidak lagi memberikan sanksi pada siswa yang lupa atau bahkan tidak mengerjakan tugas yang saya berikan. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Hal-hal yang dapat saya terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara antara lain, yang pertama, merancang pembelajaran yang inovatif dan kreatif. Pembelajaran yang inovatif dan interaktif dengan melibatkan peserta didik ataupun siswa. Yang kedua, menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. Yang ketiga, menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil belajar Pancasila. Kemudian, pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti, kemudian menerapkan sistem AMONG, menuntun bukan menuntut. Yang selanjutnya, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran. Jadi, kesimpulannya, pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan bakat dan minatnya. Pendidikan juga harus mengajarkan budi pekerti dan berhamba pada anak. Demikian ulasan dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.